Halo, oke. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang reaksi senyawa organik. Jadi mata kuliah reaksi senyawa organik ini lanjutan dari mata kuliah kimia organik, di mana dalam kimia organik kita hanya membahas tentang dasar-dasar dari suatu senyawa organik, mengenai bagaimana strukturnya, bagaimana tata namanya, bagaimana sifat fisiknya, bagaimana ikatannya gitu kan. Nah, dalam mata kuliah reaksi senyawa organik, kita akan melihat bagaimana suatu senyawa organik ini akan berinteraksi dengan senyawa organik yang lain sehingga menghasilkan senyawa yang baru. Sebagaimana dalam kimia, kalian kan sering melihat bahwa kalau kita punya senyawa seperti NaOH gitu kan, kemudian ditambahkan dengan HCl, ini kalian hafal bahwa mereka akan menjadi NaCl dan air. Mereka saling bertukar. Seperti itu kan? Nah, ini juga sama. Dalam kimia organik, spesi-spesi ini kita tinggal ganti saja dengan spesi-spesi dari senyawa-senyawa organik. Kayak gitu. Konsepnya sama. Tapi memang nanti ada beberapa hal mendasar yang harus kalian perhatikan. Oke, sebelum kita masuk pada reaksi senyawa organik, ini saya ingin mengingatkan saja tentang logika dasar ya dalam reaksi kimia A tambah B itu menjadi AB, alias A-nya nempel dengan B. Oke, itu tidak serta-merta A ditambah B menjadi C. Ya C itu apa gitu kan, kita tidak tahu gitu. Jadi setiap unsur-unsurnya jelas, tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang bertambah. Gitu, nggak mungkin A tambah B tiba-tiba jadi ABC. Ya C-nya dari mana gitu kan. Oke, itu logika sederhananya. Lalu kemudian ingat prinsipnya sama seperti bagaimana muatan itu berinteraksi. Suatu muatan positif dia akan attract atau tertarik dengan muatan negatif sehingga mereka akan nempel. Sebagaimana konsep magnet ya, ada magnet kutub utara, lalu magnet kutub selatan, mereka akan nempel satu sama lain, kurang lebih seperti itu. Namun, di dalam kimia organik, kita tidak mengenal A, B, muatan-muatan magnet gitu kan, bukan itu. Kita mengenal istilah yang disebut sebagai elektrofil dan nukleofil. Jadi dua spesi ini merupakan aktor utama dalam reaksi senyawa organik. Nanti, ketika elektrofil dan nukleofil itu bertemu, mereka akan saling tertarik dan menempel. Seperti ini, membentuk ikatan baru antara elektrofil dan nukleofilnya. Sebagaimana contoh di sini, saya contohkan, yang ini adalah elektrofil, yang ini adalah nukleofil. Untuk definisinya nanti kita bahas di belakangan ya. Kalian bisa lihat bahwa senyawa yang ini senyawa organik ya, kalian harus ingat juga dia punya 4 atom karbon, kayak gitu. Tapi memang di sebelah sininya ada muatan positif. Nah ini juga sama, dia punya 4 atom karbon, tapi dia di sini ada muatan negatif. Nah ketika ini yang disebut sebagai elektrofil bertemu dengan nukleofil, nukleofil akan dengan mudah mendekati elektrofil dan menempel di situ, membentuk ikatan baru. Jadi kalau nanti ada ikatan baru, kita gambarkan saja garis antara atom ini dengan atom ini. Jadi bukan berarti nempelin ini ke sini secara langsung, melainkan kita membuat garis antara atom ini dengan atom ini. Jadi kita tarik garis seperti itu saja. Tapi memang kita harus optimasi ya geometrinya supaya tidak aneh seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, yang tadi ini yang elektrofil, lalu ini yang nukleofilnya. Membentuk ikatan baru di antara mereka. Ini saya beri warna merah dan biru supaya terlihat jelas. Ingat kuncinya, tidak ada penambahan atom. Kalau A tambah B, maka AB. Tadi kan kita singgung di sini.
kedua spesi ini memiliki 4 atom karbon. Maka pada produk akhirnya dia akan menghasilkan 8 atom karbon kan. Nah, kalian bisa hitung sendiri di sana. Tidak ada atom ataupun hal-hal lain yang menambah di situ. Seperti itu. Kecuali ada yang diusir. Itu udah lain cerita. Tapi biasanya kalaupun ada yang berkurangnya tulis misalkan di sini Cl misalnya. Ditulis atau H itu ditulis di sebelahnya itu. Supaya kita tahu bahwa dalam reaksi kimia tidak ada yang hilang gitu. Kalau lepas itu wajar, tapi hilang itu tidak mungkin. Seperti itu. Oke, sekarang konsep dasarnya terlihat ya, bagaimana suatu reaksi itu dapat terjadi. Perlu diingat, tempat-tempat yang seperti ini kita bisa katakan dia sebagai situs aktif ya, atau situs reaksi atau gugus-gugus aktif yang dapat bereaksi. Jadi memang dalam senyawa-senyawa organik itu kan banyak yang kesannya ngejelimet ya. Contoh misalkan saya gambarkan di sini. Nih. Saya mau gambar model begini. Boleh nggak gambar kayak gini? Boleh. Ada atau nggak tahu gitu kan. Nah, saya mau gambar kayak gini. Oke, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian yang satu lagi, saya gambarkan lagi modelnya seperti ini. Oke, ini kan strukturnya dia besar ya. Besar sekali strukturnya gitu kan. Nah, kita sebetulnya tidak usah pusing untuk mengetahui mana yang akan menempel. Kita cukup perhatikan mana situs aktifnya atau posisi suatu senyawa itu dapat bereaksi. Dari senyawa ini, semuanya ini tidak aktif, alias tidak ada hal yang memicu terjadinya reaksi, kecuali di sini. Di sini juga sama, tidak ada, kecuali di sini. Maka nanti yang bereaksi hanya bagian sini saja, membentuk ikatan baru gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, dalam reaksi organik kita tidak perlu melihat struktur secara menyeluruh, lalu kita pusing mana yang harus ditempelkan gitu. Kita cukup cari saja situs-situs aktif pada senyawa tersebut. Nah, situs-situs aktif itu atau titik-titik yang reaktif ini, itu adalah titik-titik di mana biasanya ditemukan gugus-gugus fungsi. Kalian kan dulu mengenal gugus fungsi itu ada alkil halida, alkohol, kemudian ada ikatan rangkap, ada karboksilat dan semacamnya. Nah, biasanya reaksi-reaksi terjadi di sekitar gugus fungsi itu saja. Jika tidak ada gugus fungsi, maka kita dapat abaikan karena struktur senyawa organik yang tidak memiliki gugus fungsi, dia cenderung tidak reaktif, alias tidak mudah bereaksi. Jadi walaupun ini besar, cukup fokus pada ini saja. Ingat ya, membentuk ikatan baru, bukan menempel. Jadi kalau kita gambarkan ulang, strukturnya, kita akan dapatkan struktur seperti ini. Kita gambar ulang dari awal. Ini ke sini kan. Nah, ke sini. Nah, ingat bukan menempelkan langsung. Kalau kamu gambarkannya kayak gini, ya ini salah. Karena ada atom yang berkurang. Coba aja dihitung gitu. Nah, artinya nulisnya gimana? Kita harus bikin garis satu gitu. Baru kita bikin garis satu, baru kita bikin lagi. Nah, ini baru yang nempelnya. Atau bisa biar kita enak untuk melihat, kita warnai saja ini biru ya. Nah, berarti yang biru itu yang ini. Oke, yang itu tuh yang merah nih. Ini yang merahnya. Jadi memang itu sering terjadi kekeliruan di antara mahasiswa yang baru belajar.
langsung menuliskan struktur, langsung digabung, ditempel tanpa membuat ikatan baru. Nah, ini yang hitam saya biarkan supaya kalian tahu kalau itu adalah ikatan baru yang terbentuk. Seperti itu. Oke, semoga dapat dimengerti sampai sini. Nah, sekarang bicara tentang elektrofil dan nukleofil. Jadi, elektrofil dan nukleofil kita tinjau dulu dari segi bahasanya. Di mana elektro itu artinya listrik atau elektron, dan feel ini artinya adalah suka. Jadi, suatu spesies dikatakan elektrofil ketika dia memiliki ketertarikan kepada elektron. Elektron itu kan kita tahu dia bermuatan negatif ya, gitu. Nah, artinya sesuatu yang tertarik dengan muatan negatif siapa? Coba kita tinjau lagi. Siapa di sini yang tertarik dengan muatan negatif? Berarti kita tahu di situ adalah sesuatu yang bermuatan positif gitu kan. Begitupun sebaliknya, ada yang disebut sebagai nukleofil. Nukleofil itu nukleus itu kan inti ya. Inti dalam atom itu kan bermuatan apa? Positif ya. Inti atom itu bermuatan positif. Dan feel artinya suka. Artinya nukleofil adalah spesies yang menyukai sesuatu yang positif. Nah, siapa yang menyukai positif di sini? Ya jelas sesuatu yang bermuatan negatif. Sehingga kalau ditarik suatu simpulan, nukleofil ini suka dengan elektrofil, dan begitu pula elektrofil ini suka dengan nukleofil. Mereka itu saling suka, sehingga mereka akan menempel ketika mereka bertemu gitu. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-cirinya. Elektrofil itu ciri-cirinya dia memiliki muatan positif atau muatan parsial positif. Sedangkan nukleofil ciri-cirinya adalah dia punya muatan negatif, parsial negatif, atau pasangan elektron bebas. Nah, mungkin bisa kita tinjau kembali apa bedanya positif dengan parsial positif. Jadi, positif itu artinya dia benar-benar memiliki muatan positif. Sedangkan parsial positif artinya dia sebenarnya netral, tapi cenderung positif. Dia netral aslinya, tapi cenderung positif. Kalau positif, dia benar-benar positif. Gitu. Kita ambil contoh di sini. Nah, ini namanya apa? Klorobutana ya. Ada Cl, lalu atomnya ada 4. Atom karbonnya ada 4, klorobutana. Nah, yang dikatakan sebagai parsial itu seperti ini. Ini kan senyawa ini netral. Dia tidak memiliki muatan. Kalau ada muatan ketulis kayak gitu kan. Tapi ini nggak ada muatan, ini netral. Tapi dikarenakan Cl itu merupakan atom yang punya elektronegativitas yang tinggi, dan dia juga dikelilingi oleh elektron-elektron itu, maka kita dapat katakan bahwa Cl ini memiliki muatan parsial negatif. Jadi seakan-akan Cl adalah muatan negatif, padahal Cl itu netral di sini. Tapi karena dia elektronegativitasnya tinggi, maka dia punya muatan parsial negatif. Nah, sehingga kalau misalnya ada yang negatif, maka lawan di seberangnya yaitu karbon yang ini, dia memiliki muatan parsial positif. Jadi bicara tentang parsial-parsialan ini tuh sebetulnya kita harus mengingat kembali kalau struktur garis ini garis-garis ini kan sebenarnya elektron. Jadi kalau kita gambarkan CH3 gitu kan, anggap hidrogennya saya hilangkan dulu ya. Saya kasih titik-titik aja kayak gini. C, kemudian ini kan C gitu kan. C, nah ini. Yang ini Cl. Ini kan sama kayak gitu. Oke. Nah, ingat. Di sini saya beri warna biar mudah. Si Cl ini dan C, dia kan punya ini ya. Dia punya
elektron yang digunakan bersama. Atau kita bisa sampaikan kalau itu adalah ikatannya. Gitu. Nah, dia kan ada di tengah-tengah kan? Tapi ketika Cl ini memiliki elektronegativitas yang tinggi, maka elektron yang dipakai bersamaan ini dia tidak lagi ada di tengah-tengah kayak gitu. Melainkan dia sekarang ada lebih dekat ke Cl. Dikarenakan Cl itu punya daya tarik yang lebih tinggi, daya tarik terhadap elektron. Itu bahasanya adalah elektronegativitas. Gitu. Sehingga karena elektronnya itu lebih dekat dengan Cl, maka Cl memiliki muatan yang lebih tinggi dari segi negativitasnya. Sedangkan C, si karbon ini, dikarenakan dia jauh dari elektronnya, maka dia terkesan lebih positif. Ini yang dikatakan sebagai parsial positif dan parsial negatif. Artinya di sini, Cl ini dapat bertingkah sebagai apa? Cl dapat bertingkah sebagai nukleofil. Sedangkan si C yang di sini dapat bertingkah sebagai elektrofil. Seperti itu. Oke. Atau contoh lain misalkan perbedaan parsial dengan positif nyata atau negatif nyata ya. Adalah ketika fenomena di mana ikatan yang dimiliki oleh bersama ini pada akhirnya karena suatu faktor putus dan elektronnya semuanya dibawa oleh Cl. Sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan suatu senyawa karbon yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, dia dapat bermuatan positif itu dikarenakan ikatannya putus. Kayak tadi, kayak C, kemudian ada ini, Cl, nah ininya benar-benar dibawa sama Cl. Jadi C kan kekurangan. Karena C kekurangan, maka dia benar-benar menjadi positif. Jadi bukan seakan-akan lagi dia positif. Kalau yang ini kan dia seakan-akan positif. Tapi kalau yang ini, dia benar-benar menjadi positif. Dikarenakan ikatannya atau elektron yang dipakai bersamanya diambil sama Cl semuanya. Sedangkan Cl itu kan dia kayak gini kan sebetulnya ini. Nah, satu kan gitu. Yang satu lagi kan punya C kan. Nah, ketika dia berhasil membawa semua elektron, berarti kan dia lengkap tuh. Gitu kan. Nah, karena dia lengkap, dan di sini dia ketambahan satu, maka dia menjadi si Cl ini, Cl minus. Kayak gitu. Nah, yang di sini kita dapat katakan bahwa ini adalah elektrofil dan yang ini adalah nukleofil. Gitu. Tapi memang ini positif sejati, negatif sejati. Kalau yang ini parsial positif dan parsial negatif. Kayak gitu ya. Atau misalkan pada senyawa-senyawa lain, misalnya HCl. HCl itu kan dia tidak putus, dia nyambung HCl gitu kan. Nah, pada posisi seperti ini, H ini bersifat parsial positif dan Cl-nya parsial negatif. Gitu. Jadi belum terrealisasi. Namun beda hal jika HCl dimasukkan ke dalam air, dia kan akan mengion ya. Mengion gitu. Sehingga ketika mengion dia menjadi H+ dan juga Cl-. Nah, kita dapat katakan juga kalau ini adalah elektrofil dan ini adalah nukleofilnya. Oke, sebetulnya kalian cukup melihat ini saja sih ya, ciri-ciri elektrofil dan nukleofil. Atau contoh lain, di sini ketika tadi kan kalau yang ini, proses ketika si karbon ini menjadi benar-benar positif kayak gini kan. Menjadi benar-benar positif. Nah, kalau di sini proses bagaimana si karbon menjadi negatif. Bagaimana tuh ceritanya? Gitu. Tadi kan kalau Cl pergi dia jadi positif. Nah, bagaimana kalau misalkan H-nya yang pergi? Kenapa H bisa pergi? Faktornya banyak. Salah satunya diculik oleh basa. Basa itu kan dia mudah menerima proton. Nah, siapa proton tuh? Yaitu hidrogen itu kan. Ketika hidrogen diculik oleh basa, maka hidrogen akan lepas. Tapi hidrogen itu, dia sifatnya ketika lepas tidak pernah membawa elektron. Maka ketika hidrogen lepas, dia tidak menjadi
H-, melainkan menjadi H+, karena tidak membawa elektron. Sedangkan kita tahu kalau H itu kan dia punya 1 elektron gitu. Misalkan ini yang C. Nah yang satu ini kemana? Nggak dibawa, itu dikasih aja ke C. Sehingga C sekarang memiliki kelebihan 1 elektron. Makanya di sini dia memiliki lambang minus sejati. Jadi karbon itu dia menjadi C-, yang H-nya menjadi H+. Kayak gitu. Oke ya. Mungkin contoh terakhir ini ada PeB. Jadi yang punya PeB juga dia bisa menjadi nukleofil sekalipun dia muatan netral. Contohnya adalah kamu bisa lihat air. Air itu kan H2O. H2O, atau kalau kita bikin rumus strukturnya itu kan, ini saya gambar aja gini ya. Nah ini adalah oksigen. Itu oksigen. Lalu kemudian nanti di sekitarnya kan ada hidrogen. Nah ini molekul air, hidrogen. Nah dia itu kan punya pasangan elektron bebas di sebelah sini, 4 biji. Oke. Atau kalau dalam bentuk struktur, biar enak dilihat deh strukturnya kayak gini nih. Nah ini kan dia punya PeB kan. Nah sekalipun dia itu adalah senyawa netral, tapi ketika dia punya pasangan elektron bebas kayak gini, si PeB ini dapat digunakan untuk menyerang positif, misalkan kayak gitu. Dia dapat menyerang, makanya sesuatu yang punya PeB juga kita dapat katakan sebagai nukleofil. Contoh lainnya misalkan apa? NH3. NH3 kan kayak gitu. H gitu kan. Di sini kan ada PeB. Nah, si NH3 juga bisa dia buat menyerang si elektrofil kayak gini, bisa dia menyerang ini nih. Gitu. Jadi karena dia punya PeB. Oke ya. Itu adalah pembahasan singkat tentang elektrofil dan nukleofil. Sekarang mungkin menjadi pertanyaan, karbon itu kan aslinya netral. Dia punya nomor 6. Artinya dia punya 6 elektron dan 6 proton. 6 elektron, 6 proton gitu. Berarti dia netral. Nah cuma memang keistimewaan karbon, dia mampu membentuk muatan positif dan juga mampu membentuk muatan negatif. Sebagaimana tadi prosesnya sudah dipaparkan di sini ya. Ini adalah proses bagaimana dia menjadi muatan positif, dan yang ini ketika dia menjadi muatan negatif. Jadi ada proses, yaitu faktor-faktor luar tadi. Kayak gitu. Nah ketika karbon ini menjadi muatan positif, dia punya nama. Namanya adalah karbokation. Sedangkan ketika dia menjadi muatan negatif, dia punya nama juga, namanya karbanion. Gitu. Karbokation maupun karbanion dia dapat diklasifikasikan sebagai zat antara, di mana zat antara itu hanya terjadi dalam sekejap pada saat proses reaksi. Jadi ketika ini nih klorobutana ya, kemudian Cl-nya dia pergi meninggalkan butananya, dia kan menjadi butana positif kayak gini kan. Nah ini tuh tidak akan terjadi dalam waktu yang lama. Bisa jadi nanti dia keburu ketempelan, contoh misalnya sama OH-. Nah dia buru-buru nempel ke situ cepat, atau justru malah si Cl- nya balik lagi, kan Cl-. Artinya dia masih punya ketertarikan dong sama positif gitu kan. Nah artinya posisi karbon menjadi suatu senyawa yang bermuatan seperti ini, dia tidak akan pernah lama, mungkin hanya beberapa milidetik saja sebelum pada akhirnya menghilang muatannya, dikarenakan ketempelan sama muatan negatif-negatif lainnya. Atau kalau misalkan konteksnya adalah karbon yang bermuatan negatif, negatifnya keburu hilang karena ketempelan sama muatan positif di sekitarnya. Gitu. Oleh karena itu, karbokation maupun karbanion dia merupakan zat
antara. Atau bahasa lainnya adalah zat intermediate. Gitu. Hanya ada pada pertengahan proses reaksi. Mungkin dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Gitu. Nah, zat antara ternyata tidak hanya ada karbokation maupun karbanion. Kan kalau karbokation tadi C yang punya positif gitu kan. Nah, kalau karbanion dia kan C yang punya muatan negatif. Nah, ada juga yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu adalah C yang punya 1 elektron bebas. Gitu. Terkait radikal bebas mungkin nanti akan disinggung pada bahasan lainnya ya. Nah, yang terakhir adalah karbena. Karbena itu adalah C yang punya pasangan elektron bebas. Gitu. Nah, untuk karbena sendiri jarang terjadi dalam reaksi-reaksi. Ini hanya ada pada beberapa reaksi saja. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan radikal bebas dan karbena akan dibahas pada sesi-sesi selanjutnya. Gitu. Jadi yang harus kalian tahu pada saat ini adalah mengenal ada yang namanya karbokation dan ada yang namanya karbanion. Gitu. Mungkin terakhir sebelum kita tutup sesi saat ini terkait karbokation dan karbanion, dia juga punya yang namanya stability. Oke, stabilitas atau kestabilan. Kestabilan di sini artinya seberapa stabil suatu senyawa karbokation atau karbanion. Atau bisa kita artikan juga stabil itu dengan bahasa yang lebih sederhana untuk kita ingat, yaitu tahan lama. Jadi maksudnya apa? Maksudnya seberapa tahan lama karbokation dan karbanion dapat ada dalam wujud itu. Gitu. Jadi seberapa lama dia dapat mempertahankan wujud itu. Tadi kan kita singgung, karena dia bermuatan, artinya dia sangat atraktif kan? Kalau dia bermuatan positif, berarti kayak muatan-muatan negatif sekitarnya itu akan attract sama dia. Akan mudah untuk menempel. Begitupun ketika dia punya muatan negatif, artinya muatan positif di sekitarnya akan dengan mudah tertarik dengan dia. Gitu. Artinya itu dikatakan sebagai tidak stabil, artinya mudah hilang. Nah, yang dimaksud dengan tahan lama artinya adalah seberapa lama dia dapat mempertahankan posisi itu. Kayak gitu. Nah, stabilitas untuk karbokation dan karbanion ini ditentukan pada posisi di mana dia berada. Contoh, dalam posisi, ini saya ambil saja struktur seperti ini. Oke. Kita gambar dulu saja. Kita bikin 3 pembanding. Nah, pertama kita bahas karbokation dulu. Pada konteks karbokation, ada 3 posisi yang mungkin. Di ujung, ya, pada karbon primer. Ini masalah karbon primer, karbon sekunder, dan karbon tersier ini bisa diingat-ingat pada saat pembelajaran kimia organik dasar ya. Nah, ini yang pada karbon primer, jadi C yang mengikat 1 saja. Lalu ada pada karbon sekunder, mengikat 2 nih. Ada juga yang pada karbon tersier, mana yang paling stabil gitu kan. Nah, ternyata yang paling stabil di antara ketiganya adalah yang ini. Kenapa dia paling stabil? Ingat, karbokation itu muatannya adalah muatan positif. Artinya, untuk bisa menstabilkan muatan positif, dia perlu dorongan elektron yang ada di sekitarnya gitu. Nah, di manakah elektron-elektron itu berada dalam struktur ini? Kamu tidak usah bingung. Ini kan aslinya C. Garis-garis ini tuh kan elektron. Dia bukan garis kosong, dia tuh elektron. Kayak gitu kan? Nah, saya gambar lagi. Nah, itu kan sebenarnya kayak gini. Jadi itu elektron semua nih yang ada di garis-garis itu. Artinya, semakin banyak dia dikelilingi oleh garis-garis,
atau dikelilingi oleh elektron itu, maka dia akan menjadi stabil karena ketidakstabilannya tercukupi, keinginan dia untuk bertemu dengan muatan negatif sedikit terpenuhi. Sedikit, ingat ya, tidak terpenuhi sepenuhnya pasti. Sedikit terpenuhi sehingga menjadi sedikit lebih stabil. Artinya sedikit lebih tahan lama. Gitu. Jadi kalau diurutkan di sini kita tahu dia dikelilingi oleh awan-awan elektron di sini. Nah, si awan-awan elektron ini mendorong elektronnya ke muatan positif sehingga lebih stabil. Begitu pula pada struktur yang lain. Di sini ada 2 awan elektron yang mendukungnya. Nah, berbeda halnya dengan yang ini. Yang ini hanya didukung oleh 1 awan elektron saja di sini. Sehingga kurang stabil. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita bicara karbanion? Karbanion kurang lebih juga sama dengan karbokation, namun prinsipnya dibalik. Ingat, jika positif itu terstabilkan dengan adanya elektron, bagaimana dengan negatif? Apakah negatif ketemu negatif akan menjadi stabil? Tentu saja tidak. Ketika negatif ketemu negatif akan saling tolak-menolak, malah makin tidak stabil. Artinya, untuk karbanion alias karbon yang bermuatan negatif, dia akan lebih stabil ketika dia berjauhan dengan awan-awan elektron. Di sini dia hanya dekat dengan 1 awan elektron kan, maka ini lebih stabil gitu. Kemudian yang di sebelah sini, dia hanya ada 2 awan elektron, maka dia oke lah lebih stabil dibandingkan yang ini. Gitu. Kalau yang ini dia akan penuh dengan awan elektron. Artinya dia ada pada kondisi yang tidak stabil. Seperti itu. Jadi kalau kita urutkan kestabilannya karbokation, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kalau karbanion kebalikannya, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Seperti itu. Jadi itu adalah bahasan tentang dasar-dasar reaksi senyawa organik. Oke, jadi silahkan disimak, diulang-ulang. Jika ngantuk tidur dulu lalu nonton lagi. Dicatat jangan lupa gitu kan. Atau untuk lebih memperdalam wawasan kalian saya wajibkan membaca buku sebetulnya. Agar mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Seperti itu. Nah selanjutnya setelah reaksi senyawa organik ini kita pelajari dasar-dasarnya. Ingat kuncinya adalah interaksi antara elektrofil dan nukleofil. Nanti kita akan belajar dasar reaksi utama, yaitu substitusi, eliminasi, dan adisi. Tapi kita istirahat dulu sejenak. Sekian, Assalamualaikum, selamat malam.